Ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya akan Hai teman-teman, sesuai dengan janji saya, part 2 saya buat ini berkaitan dengan rambut ya. Jadi berdasarkan pengalaman pribadi, ada beberapa hal yang teman-teman kemarin kan sudah di part 1, teman-teman harus membeli yang namanya produk berupa semprot yang linknya sudah saya tautkan di YouTube bawah. Terus yang kedua, teman-teman juga harus membeli produk selanjutnya, tujuannya supaya rambutnya ini tidak rontok. Ini berdasarkan pengalaman saya, jadi nyari di beberapa jurnal bahwa ada salah satu obat yang memang diperuntukkan untuk mengobati kerontokan rambut. Sebenarnya obat tersebut memang tidak diperuntukkan untuk kerontokan rambut ya, cuman ada efeknya ternyata bisa mengobati, tapi dengan catatan teman-teman tidak boleh membeli asal-asalan. Jadi ada beberapa persen kandungan aja yang boleh dipakai. Nah, produknya namanya ini Finasteride ya. Finasteride ini bentuknya kapsul. Selama ini saya pakai yang ini, tapi gak tahu kenapa dapat yang kecil juga. Jadi ada dua varian, yang besar sama yang kecil, tapi ini isinya sama. Jadi cara kerjanya menurut jurnal tersebut, oh ya sebelumnya ini bentuknya seperti ini obatnya ya. Ini obatnya kecil-kecil. Ini satu hari diminum 1 kali, tidak boleh lebih. Jadi obat ini diminum hanya 1 kali, dan Finasteride ini ada 2 dosis ya. Yang pertama 5 mg. Ini tidak diperuntukkan bagi yang punya kerontokan rambut, tetapi bagi yang punya kerontokan rambut hanya diperuntukkan yang 1 mg. Nih 1 mg dosisnya cuma 1 mg, dan 1 hari hanya 1 kapsul. Itu cara minumnya itu setiap hari cukup 1 kali, dan itu tidak boleh terlewat. Misalkan hari ini minum, besok tidak, besoknya lagi minum, tidak seperti itu, tapi setiap hari selama kurang lebih 1 tahun baru akan terlihat hasilnya seperti itu. Ini berdasarkan pengalaman pribadi. Kalau misalkan minum yang namanya Finasteride ini itu nanti ada efek sampingnya. Cuman kalau di saya sendiri efek sampingnya adalah sedikit perih ya di lambung, karena mungkin asam lambungnya naik, menurut saya itu. Jadi kalau minumnya, saran saya itu adalah pagi. Mungkin beberapa orang akan menyarankan, atau beberapa teman-teman influencer yang lain akan menyarankan bahwa minum ini Finasteride itu di malam hari supaya efek sampingnya tidak terasa tuh ya. Tapi menurut saya yang paling enak itu adalah pagi, karena kalau misalkan malam perutnya sakit agak repot juga ya kalau misalkan nggak bisa tidur. Jadi alangkah baiknya minumnya pagi. Jadi kalau misalkan agak perih gitu bisa ya sambil makan yang lain supaya tidak terlalu perih. Tapi kalau malam akan sangat terasa. Itu terus fungsinya ini menurut jurnal bahwa laki-laki terutama itu punya yang namanya hormon DHT ya. Hormon DHT itu diproduksi oleh tubuh seorang laki-laki atau seorang pria, dimana DHT tersebut kalau misalkan terlalu banyak itu akan memperlebar pori-pori di kulit kepala, sehingga rambut tersebut akan gampang rontok, copot. Jadi harusnya kalau misalkan rambut itu lepas, besoknya atau lusa akan tumbuh kembali, karena mungkin lepasnya terlalu banyak dan intensitas tumbuhnya sedikit terhambat, akhirnya bisa menyebabkan yang namanya ini kebotakan ya. Jadi jangan sampai hal tersebut terjadi. Oleh karena itu teman-teman perlu membeli obat ini supaya tidak
sampai terjadi kebotakan, atau terutama kalau misalkan punya jidat lebar seperti saya, nanti kemungkinan supaya lebih tertutup lah ya, seperti itu. Masalah efek sampingnya juga seperti itu bisa dicoba dulu. Nanti minum pagi gimana, minum siang bagaimana, minum malam juga bagaimana. Jadi kalau misalkan dirasa cocok pagi ya pakai pagi terus ya, jadi jangan sampai ganti-ganti. Itu yang kedua, tips yang kedua, harus membeli yang namanya finasteride. Oh ya, harganya, masalah harga di sini ada banyak banget. Harganya sekitar 50.000 sampai dengan 60.000 harganya ya. Sekali lagi kalau misalkan beli yang 1 mg. Terus ada lagi produk yang ketiga teman-teman yang harus wajib beli adalah produk sampo. Dimana produk sampo yang kalian beli nanti yang tidak mengandung SLS namanya ya. Jadi kalau misalkan pakai yang obat semprot yang kemarin itu efek sampingnya akan timbul yang namanya ketombe parah. Nah itu efek sampingnya. Nggak tahu ya, mungkin karena efek samping obatnya atau kandungannya yang menyebabkan kulit kepala gampang terkelupas. Jadi teman-teman perlu yang namanya sampo, dan sampo yang non SLS, sebut merek aja ya, ada Selsun, itu harganya sekitar 40.000 untuk produk yang sangat kecil banget. Memang saya nggak pernah pakai karena saya kaum mendang-mending. Sekali lagi saya pakai produk yang lainnya yang jauh lebih murah dan jauh lebih efektif. Produknya adalah ini, sampo bayi. Saya pakai yang Kasen Baby, yang avocado. Sebenarnya tidak harus avocado, bebas apapun, yang penting sampo bayi. Saya menyarankan yang Kasen karena selain harganya yang terjangkau dibanding yang lainnya, menurut saya produk ini lembut banget. Kalau bisa nanti ada varian yang avocado ya teman-teman. Kalau misalkan pengen rambutnya lembut pakai yang avocado, tapi kalau misalkan pengen yang rambutnya cepat tumbuh atau lebat, berarti nanti teman-teman bisa pakai yang kemiri. Nanti selain menghitamkan, rambutnya hitam banget, juga mempercepat pertumbuhan rambut. Cuman kalau saya pribadi, saya sukanya yang rambutnya lembut, jadi supaya mudah ditata. Itu ya. Jadi produk ini harus kalian beli. Memang kalau teman-teman hanya pakai obat semprot yang namanya kemarin, itu cuma numbuh aja, tapi ketika tidak pakai akan otomatis rontok lagi karena ada yang namanya DHT tadi. Jadi DHT diproduksi terlalu banyak, akhirnya menyebabkan rontokan. Jadi selain pakai produk semprot yang di link sebelumnya, teman-teman harus beli ini dan wajib pakai ini supaya tidak berketombe parah ya. Kalau ini aman, jadi bisa dipakai setiap hari, jadi nggak rontok lah di rambut dan tidak menyebabkan gatal. Menurut saya lebih oke, lebih worth it untuk dibeli gitu ya. Untuk part 3 tunggu aja, besok akan saya upload lagi produk yang harus dibeli selanjutnya. Untuk part 2 semoga membantu, silahkan dicoba di rumah.